Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian sekarang? Kembali dengan saya Red Film. Kali-kali ini saya akan memberikan sebuah asupan adrenalin dengan merangkum sebuah alur film action yang berjudul Incident Man pada tahun 2018 yang menceritakan seorang pembunuh bayaran bisa membunuh target seolah-olah itu bukan pembunuhan. Pasti film adrenalin ini pasti sangat seru. Apalagi pemerannya Spot Again yang pernah diboycott di Anis Boydi. Tidak usah berlama-lama spoilernya karena saya besok harus ke Korea untuk menghadiri makan malam dengan artis Korea. When I was 15 years old, life was shit. Sen berfokus kepada seorang pemuda namanya Mike. Ini orangnya, di mana dia sering dapat peruntungan dari seorang teman-temannya, mendapatkan tindakan ringan setiap hari. Suatu hari saat dirinya dikejar, Mike berlari di halaman rumahnya seseorang, dan dia pun melihat seorang pria yang sangat misterius dan masuk ke rumah orang tersebut, dan tak lama kemudian rumah itu pun meledak. Mike pun nekat menemui orang tersebut dengan tujuan untuk meminta cara membunuh, untuk membalas dendam kepada anak-anak yang sering mengganggu, dan pria ini bernama Ray. Ini bebengoknya. No one. Karena dipanasarin, Mike pun mengikuti pria misterius tersebut selama beberapa hari, di mana dia adalah pembunuh bayarin. Namun spesialnya yang menarik adalah pembunuhannya nampak seolah-olah yang dibunuh dia kecelakaan biasa, sehingga polisi dan pihak berwajib tidak bisa melacak siapa dalang dibalik insiden tersebut. No. I swear. Setelah beberapa perdebatan, Ray pun mengatakan bahwa untuk meruntuhkan sebuah peruntungan dari anak nakal itu. Sesuai dengan instruksi Ray, Mike pun bersembunyi di kamar ketua bully, lalu mendorongnya dari apartemen hingga jatuh, dan sudah disetting seolah-olah ini sebuah kecelakaan biasa. Defenestration. The act of throwing someone out. Ray merasa Mike mempunyai potensi besar. Ray mengajari semua bela diri, cara memukul dan lain sebagainya yang dia ketahui yang berurusan cara bunuh-membunuh. Iron, and now I'm as tough as nails. 15 tahun kemudian kita diperlihatkan Mike yang sudah menjadi pembunuhan ahli, yang sangat berprofesional, yang sudah menggunakan metode bersih dan ilegal, sehingga target terbunuh seolah-olah dia gantung diri. Or in this case. Setiap selesai membunuh, Mike mempunyai kebiasaan tekanan mental yang harus dipenuhi dengan cara memukul orang atau memakan orang yang dia lihat sudah tidak enak disawang. Cheers, love. Setelah melakukan pekerjaan, Mike kembali ke markas di mana para pembunuh bayarin berkumpul. Di mana tempat tersebut berkumpulnya geng, merupakan firma atau lembaga menyambut nyawa yang didirikan langsung oleh Ray, pelatih Mike. Ada yang bernama si brutal pengantar nyawa yang cukup emosional atau baperan dalam bekerjanya, di mana dia sering menggunakan kapak daripada pistol karena lebih murah, tidak usah mengeluarkan biaya banyak untuk membeli peluru. Honest Cliff. He's also a killer, but opts for the middle between a hired psycho assassin and a serial killer. Cliff's been driving Scotland Yard crazy, but he's still one of the lads. Hey.
There's not much call for his style these days except for the... Ada si Kyong racun yang hobinya membunuh menggunakan bahan kimia berbahaya dalam menjalankan misinya, di mana dia beranggapan bahwa membunuh lebih bersih dan lebih efektif ketimbang harus melakukan kekerasan dengan kontak fisik. Meet Poison Pete. He's a filthy little runt. Apparently even his parents hated him, so much so he poisons people. Selanjutnya diperlihatkan mantan tentara yang bersaudara, dia yang melakukan metode pembunuhan para gangster atau anak-anak STM kalau di Indonesia. Mac is British SAS and Mick is a frogman from... They are bona fide war heroes. Dan selanjutnya ada Siti, orang samurai bahenol dengan ciri khas katana untuk membunuh, dan sering mendapatkan target sangian sehingga hal itu membuat Siti berhasrat untuk melakukannya. Jane lures in her marks in the most old-fashioned of ways. She's the fury like a woman scorned. Ada Abdul yang melakukan pencabut nyawa dengan siasat sehingga dia lebih banyak menggunakan alat elektronik ciptaannya untuk melakukan pekerjaannya tersebut. He picks his targets at random from the telephone direct, trying out new and inventive methods of killing people. Terakhir ada bosnya yang bernama Big Ray. Tugasnya untuk menjaga dan melindungi identitas mereka dengan cara membuat beberapa aturan ketat untuk membunuh bayarin. Yeah, well, that's why I strangled a bitch, isn't it? Behind the bar these days. Tak lama kemudian muncullah penghubung dengan klien namanya Melton, ini Ray-nya. Melton bertugas memberikan sebuah pekerjaan sekaligus menjaga orang yang bertanggung jawab dengan memberikan uang imbalan oleh klien. Kita persingkat cerita, Mac mendapatkan pekerjaan lain dari Melton, di mana kita diperlihatkan kecerdasan Mick dan telitinya saat Mick menembakkan ban mobil sehingga target meninggal terjepit oleh mobil, seolah-olah itu hanyalah sebuah kecelakaan. Lanjut malam harinya, Mick pun harus melakukan pembunuhan selanjutnya, yaitu sekelompok band metal. Entah tidak tahu apa alasannya, entah kenapa dan kenapa. Yang jelas Mick dan kawan-kawannya melakukan pekerjaan ini secara profesional tanpa ada dendam pribadi. Sehingga suatu hari Mick pun didatangi seorang pengendara motor yang tidak diketahui tiba-tiba menembaki di mana pengendara tersebut telah salah besar, karena orang yang ditembaki adalah pembunuh bayaran. Entah siapa pengirimnya, namun Mac langsung menelpon Melton untuk mencari identitas orang tersebut. What are you talking about? You heard me. Knew something wasn't right. Sorry, Mike. I'll speak to Big Ray. We'll look into it. Tidak cukup dari itu, setelah terbangun pada tengah malam, Mac dikagetkan atas meninggalnya mantan pacar. Katanya dibunuh oleh 2 orang pecandu untuk merampok rumahnya. Dan saat menghadiri upacara pemakaman, Mac pun dipertemukan dengan sahabat bernama Ece. Ini bebenguknya, sahabat mantan pacarnya. Mengatakan ternyata mantan pacarnya sedang hamil anaknya Mac, dan itu sudah cukup membuat Mac marah besar. Dengan informasi yang diberikan Ece, Mac pun pergi langsung ke TKP untuk menganalisa kronologi kejadian tersebut, dan dari hipotesis akhirnya Mac pun mendapatkan sebuah jawaban dari TKP bahwa pelaku pembunuhan ini bukanlah orang yang biasa, melainkan seorang yang sudah profesional ahli, yang tidak lain si tentara tersebut dan teman klien penyabut nyawanya.
Tak ingin banyak buang-buang waktu, Meg pun langsung menemui mereka berdua dan memberikan sedikit upil hidung, yaitu sebuah pelajaran agar mereka mengakui bahwa mereka pelaku pembunuhan mantan kekasihnya. Namun Meg diperintahkan sesuai kliennya. Merasa tidak terima, Meg pun langsung menemui Ray untuk mengadukan hal kejadian ini. Tapi apalah daya, Ray pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sekali lagi mereka hanya menjalankan sebuah misi sesuai permintaan klien dan tidak ada dendam pribadi apalagi mantan kekasih dalam hal ini untuk membelanya. Now you and I go back a long way, Mike. Shit together. Belum puas dengan hal itu, Mike menemui sahabat mantan pacarnya Ichi tentang siapa saja mungkin yang tidak suka atau pernah disakiti oleh sang mantan, dan entah tiba-tiba Get out. ya, muncullah sang brutal dengan mengobak-abik dengan kapaknya, di mana mereka berdua terlibat perkelahian yang membuat si brutal mengalami kekalahan sehingga tewas dengan kapak diri sendiri. Christ, Cliff. Who sent you to take me out? Was it Milton? Mike. Cliff. Mike pun bertanya siapa pengirim dalang dari semua ini, kenapa dia melakukan ini kepada sahabatnya diri sendiri. Dan si brutal memang tidak tahu siapa kliennya, cuma si brutal melakukan atas perintah Milton sesuai tugas kliennya. Untuk itu Meg mendatangi tempat Milton dan langsung menghajar penjaganya. Kalau kalian kenal si Iku Martin Ford, kalau tidak salah aktor orang yang cium, yang mempunyai badan besar, coba lihat dari YouTube. Setelah diinterogasi, Milton pun tidak mau mengakui dan tidak mau buka mulut siapa klien tersebut karena dia lebih berhati-hati atas aturan yang dibuat oleh Ray ketimbang ancaman dari pukulan Meg. Client, this firm is fucked. We are all... I suppose so. Karena Meg telah melanggar aturan Ray, Ray pun memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh Meg, walaupun sebenarnya Ray sangat keberatan untuk melakukan ini karena aturan dan kedisiplinan harus disesuaikan ataupun dijalankan sesuai kelangsungan komunitas ataupun kejayaan komunitas ini. Kembali kepada Meg yang sedang bersama Ichi. Hingga akhirnya Meg menemukan sebuah petunjuk tentang orang yang mungkin ada hubungannya dengan meninggalnya sang mantan. Perlu diketahui bahwasanya sang Dian mantan aktivis sosial ataupun reporter TV, di mana dia sempat menginvestigasi perihal sebuah perusahaan asing yang intinya melakukan sebuah pelanggaran tindakan ilegal, dan sudah diketahui nampaknya meninggal sang mantan ada hubungannya dengan perusahaan yang dia sedang diselidiki. Dengan beberapa catatan akun email yang diberikan Ichi, Meg pun langsung menemui salah satu yang memiliki akun email dan perusahaan tersebut untuk memaksa membuka mulut keterkaitannya dengan kematian sang mantan. Is the act of throwing something or somebody out of a window. Namun si akun tidak tahu naun-menaun tentang masalah tersebut. Dia pun memberikan rekaman yang berisi percakapannya dia dengan si bos yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Meg pun mencari kebenarannya dan tiba-tiba muncullah tentara yang bersaudara, di mana mereka bermaksud membunuh Meg sesuai perintah dari Ray, di mana mereka berhasil menghindari tembakan dari tentara bersaudara sehingga terjadilah perkelahian sengit.
salah satu bebuyutan di penjara yaitu Asmin sang petinju. Dengan jiwa-jiwa boyka yang masih melekat di tubuh Meg, Meg berhasil membunuh mereka berdua, namun masih saat ingin keluar dari situ sudah ada si Kyong racun yang mencoba untuk membius Meg. Namun si Kyong racun harus bernasib dengan tentara bersaudara tersebut. Namun saat ingin pergi muncul Abdul dengan membawa sebuah perlengkapan pembunuhan di mana Meg langsung refleks membunuh si Abdul dan mengambil bawaannya pleister yang bernama yaitu Stock Atkins. It's not my style. Meg pun berangkat sesuai alamat akuntan baik pun langsung mendatangi rumah pemilik perusahaan di mana di situ sudah ada Siti Samurai Garbahenol dan akhirnya mereka terlibat final battle yang tidak terlalu adrenalinkan. You always thought I was flirting with you, didn't you? Yeah. Untuk spesialnya bos perusahaan Meg langsung menebas lehernya jika ditampakkan langsung kena copyright. No thanks. Dan setelah melakukan pembunuhan itu Meg langsung ke markas menemui dan menyerahkan rekamannya di mana Ray telah menghajar Melton karena sudah melanggar peraturan komunitas ini. Saat bangun Meg pun langsung memberikan pleister yang didapatkan dari Abdul di mana kita ketahui Abdul menggunakan penyabut nyawa dengan teknik yaitu pleister beracun. Jika masuk ke dalam darah maka itu sangat akan mematikan. Don't you be so smug. Who the fuck do you think you are? Bang! Meskipun sekelompok anggota ini sudah amburadul, Ray pun tetap tidak bisa membunuh. Karena di dalam hati kecilnya Ray masih sangat peduli dengan Meg. Karena Meg sudah dianggap anaknya dan bersetan dengan aturan Ray. Ray pun membiarkan Meg pergi dan menyuruhnya jangan menampakkan lagi di hadapan bebengoknya. Sorry, Ray. Oh well. Watch your back, Mike. Dan setelah semua terjadi, Meg sudah bisa hidup bebas tanpa peraturan seperti orang normal. Dan masuk penjara dan menitih karir sebagai petarung paling lengkap di sejagat raya. Yakni Yuri Boyka. Ending yang membingungkan atau membagongkan.